Saudara, sejumlah massa jurnalis dan pekerja media menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Mereka menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai membahayakan kebebasan pers. Ini bagian dari pelemahan masyarakat sipil. Sejumlah organisasi profesi jurnalis seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membawa sejumlah atribut tuntutan demo dan mereka menyampaikan orasi tuntutannya di depan gerbang gedung DPR MPR RI. Sebelumnya, pihak DPR menegaskan tidak mengecilkan peran pers terkait kontroversi draft RUU Penyiaran. Draft RUU Penyiaran juga masih ada di Badan Legislasi dan belum dibahas bersama pemerintah. DPR juga masih membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukan seluas-luasnya terkait RUU ini. Tolak revisi Undang-Undang Penyiaran, jurnalis di Kota Bogor menggelar aksi teatrikal di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Mereka menilai revisi Undang-Undang Penyiaran akan membelenggu kebebasan pers. Jurnalis yang tergabung dalam IJTI, PFI, dan PWI menggelar aksi teatrikal menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Mereka juga melakukan tabur bunga sebagai simbol matinya kebebasan pers. Salah satu poin yang dinilai telah membelenggu kebebasan pers adalah melarang penayangan eksklusif pada karya jurnalistik investigasi. Masa juga berharap revisi Undang-Undang Penyiaran tidak disahkan oleh DPR karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Kita melakukan theatrical art, di mana dalam aksi ini, aksi damai, IJTI, PFI, dan PWI sendiri menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang dinilai membungkam kebebasan pers sendiri. Besok kita juga akan melakukan aksi juga di Senayan, Jakarta, di DPR RI, meminta tuntutannya untuk menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Heri Kurniawan. Ditemui saat menghadiri musyawarah daerah keempat IJTI di Tangerang Selatan, Ketua IJTI menilai ada beberapa pasal dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang berpotensi mengganggu kebebasan pers. Salah satunya adalah larangan jurnalis memberitakan laporan investigasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 2009. Ini juga dinilai mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari suatu peristiwa. Kita dengan tegas menolak pasal-pasal dalam draft RUU Penyiaran yang punya potensi untuk memberangus kemerdekaan pers. Mengapa? Karena itu bisa sangat merugikan publik. Bila RUU tersebut kemudian disahkan, tahapannya adalah para jurnalis tidak mungkin lagi bisa bergerak leluasa, membuat karya-karya jurnalistik yang berkualitas, yang positif, yang bermanfaat, yang komprehensif bagi publik. Karena mereka terancam, pekerjaannya terancam oleh regulasi tersebut, oleh pasal-pasal tersebut. Di Jakarta, aksi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran dilakukan di gedung DPR MPR RI. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman di gedung DPR Jakarta. Malaika, selamat siang. Apa saja kemudian poin penting yang menjadi tuntutan dalam aksi pada hari ini? Ya, Sisko, ada beberapa poin penting yang menjadi tuntutan utama demonstrasi pada hari ini. Yang pertama adalah desakan bagi para anggota DPR untuk segera membatalkan poin-poin ataupun pasal-pasal yang dinilai memberatkan dan juga kontroversial dalam revisi undang-undang ini. Juga untuk melibatkan organisasi pers, gabungan pers mahasiswa dan juga organisasi-organisasi yang pro-demokrasi dalam perancangan revisi undang-undang, serta memastikan adanya perlindungan terhadap
kebebasan pers dan juga kebebasan berekspresi dalam seluruh peraturan perundang-undangan. Berikut pasal-pasal yang menjadi kontroversial di draft rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran. Yang pertama ada di pasal 8A ayat 1, di mana pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Dewan Pers. Di mana jika undang-undang ini disahkan, maka Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Dan juga pasal 50B ayat 2, di mana pasal ini tidak hanya menentang undang-undang, namun juga mengancam kemerdekaan pers dan dinilai subjektif dan juga multitafsir karena bersinggungan dengan penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Pasal ini juga dinilai sangat berpotensi menjadi alat untuk membungkam dan juga mengkriminalisasi jurnalis dan juga pers di bidang penyiaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Henry Kurniawan. Kami menolak pasal-pasal kontroversial dalam draft Undang-Undang Penyiaran yang saat ini beredar. Mengapa? Karena pasal-pasal tersebut berpotensi memberangus kemerdekaan pers. Itu sangat real. Tanpa harus menanyakan kepada para pakar, pasal-pasal tersebut sudah menunjukkan adanya ketidakberpihakan kepada publik, kepada masyarakat atas kepemenuhan informasi. Ini ada pasal-pasal yang sangat aneh. Kita menuntut supaya pasal-pasal tersebut dicabut. Oke, jangan sampai dibahas pada rapat paripurna dalam bentuk RUU. Kita tidak ingin terjadi. Mengapa? Kalau misalnya sampai itu nyampe ke RUU, itu sekali lagi menunjukkan ketidakberpihakan kepada publik. Itu yang kami sedih. Ya kan, karena selama ini pun, draft ini pun, kami tidak tahu menau. Masyarakat pers tidak tahu menau. Tambah tiba-tiba draft ini ada. Kita tidak dibahas, tidak diajak ngobrol sama sekali. Ya, saudara, itulah pernyataan dari Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Henry Kurniawan. Saat ini kondisi dan juga situasi di sekitaran gedung DPR RI masih terlihat kondusif. Ada pula beberapa pihak kepolisian yang juga menjaga dan mengamankan aksi demonstrasi ini. Yang mengikuti dan juga ada di aksi demonstrasi pada hari ini meliputi gabungan pers mahasiswa, organisasi-organisasi yang juga pro-demokrasi, dan juga organisasi pers. Sisko. Revisi Undang-Undang Penyiaran ini dilakukan di gedung DPR MPR RI Jakarta dengan sejumlah poin yang disampaikan, mulai dari terkait pasal memberangus kebebasan pers dan juga ketidakberpihakan kepada publik. Terima kasih Malaika Kridaman yang melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta.